Teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di dalam video saya kali ini, saya mau berbicara atau saya mau berkisah tentang Raja-Raja Larantuka dari awal abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Di dalam video-video saya yang sebelumnya, ada beberapa kisah yang sudah saya bicarakan dan mungkin saja hal itu bersinggungan dengan atau relevan atau sama dengan apa yang sudah saya bicarakan sekarang atau apa yang akan saya bicarakan sekarang. Tetapi ada banyak informasi baru yang perlu Anda ketahui. Karena itu izinkanlah saya memaparkan mengenai kisah Raja-Raja Larantuka dari awal abad ke-18 hingga awal abad ke-19 kepada Anda. Sumber yang saya pakai untuk menjelaskan atau menceritakan kisah Raja-Raja Larantuka ini kepada Anda, saya ambil dari surat Bapak L.E. Montero kepada Bapak Theo Temaluru dan istrinya Lin yang baru tiba dari Belanda di Ende pada hari Selasa tanggal 28 Juli 1981. Saya kira hal ini perlu diketahui oleh generasi masa kini supaya mereka juga bisa tahu kira-kira bagaimana jalannya sejarah Larantuka di masa tempo dulu. Sebelum saya bercerita secara rinci mengenai Raja-Raja Larantuka dari awal abad ke-18 sampai awal abad ke-19, saksikan dulu yang satu ini. Teman-teman, jikalau Anda menyukai video saya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ingat, subscribe, like, dan komen. 1, 2, 3. Kita mulai kisah ini dari Raja Don Lorenzo I. Raja ini memerintah kerajaan Larantuka di masa Portugis berkuasa di Larantuka, yaitu dari pertengahan abad 18 sampai pada awal abad 19. Beliau memiliki banyak istri. Dua di antaranya yang cukup dikenal adalah Nyora Bare dari Lohayong dan Nyora Yubika dari Vure. Nyora Bare adalah istri nomor 3 dan ibu ini melahirkan anak-anak raja sebagai berikut. Yang pertama adalah Don Andre de Vege, yang kedua Don Gaspar Seberang de Vege, yang ketiga Don Ile de Vege, yang keempat Don Kinu de Vege, dan yang terakhir seorang perempuan bernama Dona Cecilia Budiowa. Nyora Yubika dari Vure melahirkan anak-anak sebagai berikut. Anaknya yang pertama bernama Don Piro, yaitu seorang pedagang dan tinggal di Gege, dan yang kedua adalah Don Incen Domingo, yaitu seorang pria yang suka menolong pastor untuk mengajar agama, dan karena itu sehari-hari dia bekerja sebagai seorang koster. Dona Cecilia Budiowa menikah dengan seorang kapten kapal Portugis bernama Lobato dan melahirkan seorang anak bernama Miguel Lobato, yang di kemudian hari pria ini menikah dengan seorang perempuan bernama Nina Piatu da Santo. Miguel Lobato adalah seorang dokter. Dia meninggal tahun 1883. Seorang anak perempuan Miguel Lobato bernama Petronella Lobato atau yang sering disapa Nelly Lobato. Nelly Lobato ini menikah dengan seorang pria dari Sumba bernama David Bulan. Raja berikut yang mau kita soroti adalah Raja Andre de Vege, putra Raja Don Lorenzo I dari istrinya yang bernama Nyora Bare. Raja Andre de Vege ini menggantikan ayahnya Don Lorenzo I. Raja Andre ini sendiri meninggal pada tanggal 31 Maret 1861. Istananya berada di Lokea, Lowonama, dengan sebuah rumah pemali atau korke. Raja Andre de Vege adalah seorang yang buta huruf, suka minum minuman keras dan pemadat. Oleh sebab itu, adiknya Don Gaspar Seberang de Vege menggantikan dia dalam menjalankan urusan pemerintahan. Di dalam masa pemerintahan Raja Andre de Vege ini, terjadilah peralihan kekuasaan di Larantuka dari pemerintahan Portugis kepada pemerintahan Belanda pada tanggal 16 Desember 1851. Upacara penyerahan itu
dilakukan di atas kapal perang Belanda yang bernama Merapi, yang juga dihadiri oleh Alfredo Benedicto Cesario da Silva sebagai wakil dari pihak Portugis, kemudian H.J. Malgedong, yaitu komandan kapal perang Merapi sebagai wakil dari pihak Belanda, dan Don Gaspar de Vegue sendiri sebagai wakil dari pihak kerajaan Larantuka. Raja Andre memiliki 4 orang istri, namun kami belum bisa mendapatkan informasi mengenai 4 istri tersebut dan anak-anaknya. Marilah kita berbicara tentang Don Gaspar Sebrang de Vegue. Di masa Raja Don Andre, Don Gaspar Sebrang de Vegue memainkan peranan penting dalam pemerintahan sebab Raja Gaspar ini adalah pribadi yang paling cerdas dari semua keturunan bangsawan Larantuka pada saat itu. Setelah Raja Andre de Vegue meninggal, Raja Gaspar menjadi Raja Larantuka dari tanggal 28 Juni 1861 hingga 24 Januari 1877. Sejak masa mudanya, Raja Gaspar sudah berdiam di Posto. Setelah menjadi raja, dia tetap berdiam di Posto. Don Gaspar de Vegue dilantik menjadi Raja Larantuka oleh pejabat residen Kupang bernama Brox. Bersama Don Gaspar dilantik juga 5 raja kecil yang disebut Sengaji. Yang pertama adalah Kiun Siku Sengaji Lohayong. Yang kedua adalah Kene Raja Hala Sengaji Lama Kera. Yang ketiga bernama Pehan Sengaji Lama Hala. Yang keempat Liwang yang adalah Sengaji Tarong. Dan yang kelima bernama Jou yang adalah Sengaji Adonara. Raja Don Gaspar de Vegue adalah Raja Larantuka pertama yang menandatangani Korte Verklaring atau perjanjian singkat dengan Belanda, dan sejak saat itu Kerajaan Larantuka diberlakukan sebagai Instituut van Inlands Zelfbestuur yang berisi keputusan mengangkat raja lokal menjadi penguasa di tingkat lokal untuk merepresentasikan kekuasaan Belanda. Belanda kemudian memperkuat posisi Raja Gaspar di Posto dengan menempatkan 35 orang tentara dengan komandannya yang bernama Letnan van Mekeren, yang juga berfungsi sebagai Sivil Gesaserburg van Larantuka. Pengganti van Mekeren adalah seorang yang bernama Letnan Deutekom. Patut diingat bahwa benteng Posto atau Fort Posto sebenarnya telah didirikan pada tahun 1852 dengan kekuatan 35 orang di bawah komando dari Kapten Van Vloten. Salah seorang komandannya kemudian bernama Van Jeperen. Raja Don Gaspar memiliki 5 orang istri. Bersama istrinya yang bernama Nyora Dominga de Rosari dari Konga, beliau memperoleh seorang putri bernama Dona Maria de Vegue yang lahir pada tahun 1852. Oleh karena suatu peristiwa, Dona Maria de Vegue ini kemudian meninggal waktu bersalin di tahun 1869. Pada tahun 1854, Raja Gaspar mengawini seorang perempuan Eurasia bernama Troci van Jeperen, putra dari Komandan van Jeperen. Dari perkawinan itu, lahirlah seorang anak perempuan bernama Dona Maria Agata de Vegue pada tanggal 30 Agustus 1855. Keluarga van Jeperen, termasuk Troci van Jeperen sendiri, adalah para penganut Protestan yang cukup fanatik. Usaha Don Gaspar de Vegue untuk menikahi Troci tidak membuahkan hasil karena perbedaan agama. Jadi perkawinan tersebut dilakukan secara adat kerajaan Larantuka. Putri mereka, Dona Maria Agata de Vegue pun tidak diperkenankan menganut agama Katolik dan kemudian dibaptis dalam agama Protestan. Setelah keamanan di kerajaan Larantuka dipastikan aman setelah kurun 1 tahun Raja Gaspar berkuasa, maka pada tahun 1862, Fort Posto atau Benteng Posto diberhentikan. Para petugas Fort Posto kemudian ditarik kembali ke Kupang. Putri Dona Maria Agata de Vegue pun dibawa ke Kupang oleh orang tua Van Jeperen, dan di sana Dona Maria Agata ini dididik dalam tata cara Protestan oleh keluarga Van Jeperen dan keluarga Roset. Peristiwa tersebut mendatangkan kesedihan yang mendalam untuk Raja Gaspar de Vegue. Semenjak saat itu,
Raja Don Gaspar selalu berusaha menghubungi Residen Kupang untuk mendapatkan putrinya kembali. Residen Eser berusaha membantu Don Gaspar, tetapi keluarga Van Yeperen dan Roset cukup keras kepala. Mereka hanya mengizinkan Dona Maria Agatha DVG mengikuti Residen ke Larantuka untuk mengunjungi ayahnya di saat Residen Eser melakukan perjalanan ke Larantuka di dalam kurun waktu tahun 1863 sampai 1865 dengan menggunakan kapal Sindoro. Pengganti Residen Eser adalah seorang bernama Wainan. Oleh karena Don Gaspar tidak memiliki anak lain, maka raja ini meminta dengan sangat kepada Residen Wainan agar dia membawa kembali putrinya Dona Maria Agatha DVG ke Larantuka. Residen Wainan berusaha keras membantu Raja Gaspar. Akhirnya ia berhasil meskipun keluarga Von Yeperen mengajukan syarat. Syarat tersebut adalah bahwa Dona Maria Agatha DVG harus diterima dan diakui secara sah dengan upacara adat dan di dalam segala hal harus diperlakukan benar-benar sebagai putri Raja Larantuka oleh rakyat kerajaan Larantuka. Syarat tersebut diterima dengan gembira oleh Raja Don Gaspar dan para ketua adatnya, dalam hal ini Pou Sukulema dan Kakang Lewopulo. Pada akhir tahun 1873, Dona Maria Agatha meninggalkan Kupang dan menuju Larantuka. Di Larantuka, dia diterima dengan upacara kebesaran adat Larantuka oleh ayahnya Raja Don Gaspar, Pou Sukulema dan Kakang Lewopulo. Di Larantuka, Dona Maria Agatha tinggal bersama ayahnya di Posto. Sebelumnya di Kupang, di dalam usia yang masih muda, Dona Maria Agatha DVG telah menikah dengan seorang pria yang berada, yang bernama Titus Nakfatu Temaluru, yang juga beragama Protestan. Titus Nakfatu Temaluru ini memiliki areal persawahan dan ladang yang luas, beserta sejumlah besar hewan di sekitar Kupang. Karena itu dia tetap tinggal di Kupang dan tidak mengikuti istrinya ke Larantuka, walaupun hatinya ingin sekali mengikuti istrinya ke Larantuka. Mertua Titus Nakfatu yang adalah Don Gaspar DVG selalu mendesak Titus untuk segera pindah ke Larantuka dengan perjanjian bahwa Raja Larantuka itu bersedia memberikan sejumlah tanah dan wilayah untuk bersawah ladang. Sebelum Raja Don Gaspar meninggal, Titus Nakfatu telah meninggalkan Kupang dan menuju Larantuka. Selain dari tanah pekarangan di Poso untuk mendirikan rumah, Raja Don Gaspar juga melimpahkan Titus Nakfatu Temaluru dengan sejumlah bidang tanah untuk bersawah ladang. Misalnya yang pertama di sebelah utara Posto pada lereng Gunung Ile Mandiri, yang kedua di sekitar Delang dan Watowiti, dan yang ketiga di Tanah Merah dan di sekitar Wure di Pulau Adonara. Tanah di Tanah Merah dan Wure kemudian dijadikan sawah dan ladang, malahan sebagiannya ditanami dengan pohon jati yang bibitnya didatangkan dari Kupang. Tanah di Delang dan Watowiti belum dikerjakan menjadi kebun, tetapi dari wilayah itu keluarga Temaluru selalu mengambil hasil hutan dan hasil lautnya. Untuk tanah pekarangan di Posto, Titus kemudian membangun sebuah rumah suku yang bahan-bahannya didatangkan dari Kupang. Pada tanggal 24 Januari 1877, Raja Don Gaspar DVG meninggal di rumah kediamannya di Posto. Di detik-detik terakhir masa hidupnya, beliau ditemani oleh anaknya Dona Maria Agatha DVG dan Titus Nakfatu Temaluru. Raja Gaspar dimakamkan di atas bukit di kampung Posto. Sebenarnya adalah masuk akal bila kita berpikir bahwa Dona Maria Agatha DVG berhak menjadi Raja Larantuka. Dirinya merupakan satu-satunya anak dari Raja Gaspar, dan karena itu berhak menerima semua warisan dan pusaka dari ayahnya. Namun semua pikiran itu ditolak oleh Dona Maria Agatha karena dirinya masih berstatus sebagai penganut agama Protestan, sedangkan seorang Raja Larantuka haruslah dia yang beragama Katolik. Patut diingat bahwa seorang Raja Larantuka adalah hamba Maria Reina Rosari atau Servus Mariae. Karena itu Dona Maria Agatha menyerahkan haknya tersebut kepada saudara sepupunya yang bernama Don Lorenzo, putra dari Don Kinu atau Raja Kinu yang adalah adik dari Don Gaspar. Sekali lagi,
Pengganti Raja Gaspar adalah Don Lorenzo yang bergelar Don Lorenzo II DVG. Karena saat itu usianya masih sangat muda ketika Don Gaspar meninggal, maka butuh 10 tahun setelah kematian Raja Gaspar untuk melantik Lorenzo menjadi Raja Larantuka, yaitu pada tanggal 14 September 1887 di usianya yang ke-18 dan memerintah sampai pada tahun 1904. Don Lorenzo II mendirikan sebuah istana baru di Pohon Siri dan dia mulai menetap di Istana Pohon Siri sejak 3 Mei 1887. Rumah itu dibangun oleh para tukang misi. Don Lorenzo II menikah dengan Nyora Maria Diaz dari Nobo dan melahirkan putra atau anak-anaknya sebagai berikut. Yang pertama anaknya adalah Don Lorenzo Johannes Maria Francisco DVG yang lahir pada 21 Januari 1888 dan kemudian meninggal beberapa bulan kemudian, yaitu pada tanggal 12 April 1888. Tanggal 9 Februari 1889 lahir putranya yang bernama Don Johannes Servus Marie yang kemudian menjadi raja dengan gelar Don Servus. Anaknya yang ketiga dikenal dengan nama Donna Magdalena DVG dan anaknya yang keempat bernama Donna Katarina DVG. Pada tahun 1900 terjadilah pemberontakan atau perang Pamakayo terhadap Raja Lorenzo. Gerombolan dari Pamakayo menyerang Larantuka dengan fokus pada istana Pohon Siri. Berhubung adanya pemberontakan ini, maka Raja Lorenzo menjatuhkan hukuman mati dengan cara menenggelamkan pemimpin pemberontak itu ke dalam laut. Hukuman mati ini diketahui oleh pejabat residen di Kupang dan residen tersebut sangat marah. Maka pada tanggal 1 Juli 1904, residen Kupang pada waktu itu bernama Heckler dan kontroler Hedwig tiba di Larantuka dengan sebuah kapal pelikan bersama 100 prajurit. Istana Pohon Siri kemudian dikepung oleh prajurit bersenjata. Pada hari itu juga, Raja Don Lorenzo II ditawan dan dibawa ke Kupang. Bersama dia diangkut juga Panglima Perang Kerajaan Larantuka, Titus Nafatu Temaluru, dan anak-anaknya, dan beberapa pejabat kerajaan lain. Dari Kupang, Don Lorenzo II dibawa ke Batavia, dan setelah diadili, beliau diasingkan ke Yogyakarta sampai dia meninggal pada tahun 1910 dan dimakamkan di Yogyakarta. Ketika Raja Lorenzo II dibuang, maka Luis B.L. de Rosari diangkat menjadi warnamen Raja Larantuka. Tanggal 17 Januari 1912, Don Servus DVG, putra dari Don Lorenzo II DVG, diangkat menjadi Raja Larantuka. Don Servus DVG ini menikah dengan Oanini dari Lewoneda dan mereka memiliki 2 orang putra. Yang pertama bernama Don Lorenzo II DVG dan yang kedua bernama Don Gaspar Sirademong DVG. Patut diingat bahwa kekuasaan Raja Larantuka setelah tahun-tahun itu menjadi berkurang, terlebih ketika Republik Indonesia terbentuk pada tahun 1945 dan pada saat itu berakhir juga kekuasaan daripada raja-raja lokal tersebut. Terima kasih untuk perhatian teman-teman sekalian di dalam mendengarkan cerita ini. Saya tahu bahwa jangan sampai Anda sekalian memiliki versi yang berbeda atau beberapa hal yang Anda tidak setuju. Saya kira itu adalah hal yang biasa karena sejarah itu selalu subjektif. Saya ulangi sekali lagi, sejarah itu selalu subjektif. Semakin subjektif sebuah sejarah, semakin objektif jalannya sejarah yang mau diceritakan. Itu adalah pokok prinsipnya. Karena itu sekali lagi terima kasih, sampai jumpa.